Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Imam Fauzi di sini. Hari ini kita akan mengenal beasiswa tugas belajar Pemprov Jateng tahun anggaran 2024 untuk gelombang kedua. Langsung saja simak video berikut ini. Program tugas belajar Pemprov Jateng tahun anggaran 2024 gelombang kedua. Dasar Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemprov Jateng, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemprov Jateng. Tujuan dalam rangka peningkatan SDM aparatur dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional berbasis kompetensi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi PNS di lingkungan Pemprov Jateng untuk mengikuti pendidikan melalui program tugas belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2024. Adapun untuk program studi, yang pertama di Universitas Diponegoro meliputi Manajemen Sumber Daya Perairan, Ilmu Kelautan, Ilmu Ternak, Sistem Informasi, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Energi, Biologi, Ilmu Linguistik untuk program Magister S2, PPD Subspesialis Ilmu Arsitektur dan Perkotaan, Ilmu Teknik Sipil, Peternakan untuk S3. Untuk Universitas Negeri Semarang ada Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Seni, dan Pendidikan Olahraga untuk S2. Di UNS ada Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Sipil untuk S2 dan PPD Subspesialis untuk S3. Kemudian di UGM ada Arsitektur, Geografi, Teknik Geomatika, Teknik Industri, Ilmu Perikanan, Teknik Kimia, Teknologi Hasil Perkebunan, Teknologi Industri Pertanian, Teknik Pertanian, Ilmu dan Teknologi Pangan, Sains Veteriner, Kajian Pariwisata, Sistem dan Teknik Transportasi, Ilmu Kehutanan, Ilmu Hama Tanaman untuk S2, dan PPD Subspesialis, Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Ilmu Farmasi, Ilmu Geografi, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Teknik Sipil, Ilmu Lingkungan, Ilmu Teknik Pertanian, Ilmu Pangan, Ilmu Peternakan, Ilmu Komputer untuk S3. Kemudian di Universitas Jenderal Sudirman, ada jurusan Peternakan, Agronomi, Hukum untuk S2, kemudian di IPB, Teknik Industri Pertanian, Sains Agribisnis, Teknologi Pangan, Ilmu Nutrisi dan Pakan, Teknologi Perikanan Laut, Pengelolaan Sumber Daya Perairan, Ilmu dan Teknologi Benih, Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Teknologi Hasil Perairan, Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Ilmu Komputer, Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan, Agronomi dan Hortikultura, Teknologi Pasca Panen untuk S2, sedangkan untuk S3 ada Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Ilmu Nutrisi dan Pakan, Teknologi Kelautan, Teknologi Perikanan Laut, Teknik Industri Pertanian, Ilmu Pangan, Ilmu dan Teknologi Benih, Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kemudian untuk Universitas Pajajaran, jenjang S2, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknologi Agroindustri, Ilmu Peternakan, Teknik Geologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Lingkungan, Farmasi Klinik, Ilmu Hukum, PPD Subspesialis, Ilmu Peternakan, Ilmu Pertanian, Teknik Geologi untuk S3. Kemudian Universitas ke-8 yaitu UI. Untuk jenjang S2 ada Teknik Industri, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Teknologi Informasi, dan untuk S3 ada PPD Subspesialis. Kemudian Universitas ke-9 yaitu Universitas Erlangga, jenjang S2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Bioteknologi Perikanan dan Kelautan, Ilmu Ekonomi, Akuntansi, Kimia, Farmasi Klinik, dan untuk S3 ada PPD Subspesialis, Ilmu Kedokteran, Ilmu Akuntansi, dan Sains Veteriner. Universitas ke-10 ada Universitas Brawijaya, meliputi S2 untuk Budidaya Perairan, Pengelolaan Tanah dan Air, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknologi Hasil Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Agronomi, Agribisnis, Ilmu Komputer, Akuntansi, Patologi Tumbuhan, Teknik Sipil, dan untuk S3 ada Ilmu Kedokteran, Ilmu Ternak, Teknologi Industri Pertanian. Dan Universitas ke-11 yaitu UNY, meliputi pendidikan seni, pendidikan luar biasa, pendidikan bahasa Jawa, pendidikan kimia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan teknik elektronika dan informatika, pendidikan teknik elektro, pendidikan teknik mesin untuk jenjang S2, dan pendidikan teknologi dan kejuruan
penelitian dan evaluasi pendidikan untuk jenjang S3. Adapun untuk persyaratan umum, yang pertama, PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun sebagai PNS sejak tanggal 1 Juni 2023 di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Yang kedua, menduduki jabatan saat ini paling sedikit 2 tahun berturut-turut sejak tanggal 1 September 2023. 3. Tidak pernah mengikuti seleksi tugas belajar biaya APBD paling sedikit 3 kali periode berturut-turut. 4. Bagi PNS dengan formasi jabatan fungsional saat mendaftar harus sudah diangkat dalam jabatan. 5. Tidak sedang ongoing atau telah menempuh studi degree atau non-degree program magister untuk pendaftaran program magister ataupun doktor untuk pendaftaran program doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri. 6. Sudah memahami syarat masuk pada program studi di perguruan tinggi yang dipilih meliputi skor TOEFL, IPK minimum, akreditasi program studi pada pendidikan sebelumnya, dan sebagainya. 7. Jenjang pendidikan mencantumkan prodi beserta konsentrasinya yang dipilih sesuai atau relevan dengan program pendidikan sebelumnya S1 dan atau S2, serta linear dengan tugas pokok dan fungsi jabatan calon peserta tugas belajar di instansi saat ini. 8. Bahwa program studi yang dipilih bagi pejabat fungsional harus sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan merupakan unsur utama pada penilaian angka kredit, bukan unsur penunjang yang dinyatakan oleh keterangan dari tim penilai angka kredit. 9. Usia maksimal PNS sejak 1 September 2023. Untuk program S2 adalah 36 tahun, S3 39 tahun, PPDS atau program pendidikan dokter subspesialis 39 tahun. 10. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir minimal bernilai baik. 11. Melampirkan proposal studi dan rencana studi baik pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral yang memuat justifikasi rasional pemilihan bidang studi perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan unit kerja pengusul. Deskripsi rencana perkuliahan dan SKS per semester yang akan ditempuh hingga selesai studi, topik apa yang akan ditulis dalam tesis atau disertasi, ditulis maksimal 3 halaman. 12. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan atau pidana. 13. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS yang dinyatakan oleh surat pernyataan dari Kepala SKPD. 14. Jika telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemprov Jateng dengan prodi yang dipilih, maka tidak diperkenankan untuk pindah prodi dan universitas yang telah dipilih sebelumnya. 15. Bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila tidak mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku. 16. Bersedia diberikan waktu tempuh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku pada prodi di universitas yang dimaksud. 17. Bersedia menempuh pendidikan sesuai tahun anggaran yang telah ditentukan. 18. Bersedia mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar yang sudah dibayarkan untuk prodi yang diikuti apabila berhenti dan atau keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri. 19. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikannya berdasarkan kebutuhan organisasi setelah menyelesaikan pendidikan. 20. Diusulkan oleh Kepala SKPD. Adapun untuk cara pendaftaran, pendaftaran ditujukan kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober hingga 30 November 2023 dengan ketentuan sebagai berikut. Memenuhi semua persyaratan pada huruf D di atas. 2. Memilih prioritas 1 dan 2. Prodi yang sesuai atau relevan dengan program pendidikan sebelumnya S1 dan atau S2 serta linear dengan tugas pokok dan fungsi jabatan calon peserta tugas belajar di instansi saat ini. 3. Memilih tahun pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh. 4. Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan setiap peserta
wajib mencantumkan scan asli dan upload pada aplikasi e-file sebagaimana berikut, meliputi SK CPNS, SK PNS, pangkat terakhir, SK mutasi, SK jabatan, hasil evaluasi kinerja tahun 2021 dan 2022, ijazah S1 dan transkrip nilai untuk pendaftar S2, ijazah S1, S2 atau PPDS, transkrip S1 dan S2 atau PPDS untuk pendaftar S3 program pendidikan dokter subspesialis. Administrasi yang menyatakan bahwa gelar sebelumnya telah diakui, meliputi sertifikat penggunaan gelar, SK pemberhentian tugas belajar bagi yang pernah ditunjuk sebagai peserta tugas belajar, bagi pejabat fungsional yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu dilakukan penilaian atau penetapan angka kredit oleh tim penilai. 5. Melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut meliputi formulir pendaftaran, proposal studi dan rencana studi. Bagi pejabat fungsional, melampirkan surat keterangan dari tim penilai angka kredit yang menyatakan prodi yang dipilih merupakan unsur utama dalam jabatan saat ini, bukan unsur penunjang sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional. Pas foto berwarna terbaru menggunakan seragam PDH ukuran 3x4 sejumlah 2 lembar, surat keterangan uraian tugas calon peserta tugas belajar sebagaimana terlampir, surat pernyataan sebagaimana terlampir, surat rekomendasi dari Kepala SKPD bagi calon peserta tubel prodi dokter subspesialis wajib melampirkan surat keterangan Direktur Rumah Sakit yang menerangkan bahwa prodi yang diambil oleh calon peserta tugas belajar program pendidikan dokter subspesialis dengan menyebutkan program studinya merupakan kebutuhan rumah sakit. Surat pengantar dari Kepala SKPD. Pelaksanaan seleksi. Surat edaran ke SKPD atau pengumuman pada bulan Oktober 2023 untuk pendaftaran dimulai pada tanggal 16 Oktober sampai tanggal 30 November 2023. Ujian atau seleksi dan pengumuman jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut melalui Kepala SKPD. Pelaksanaan pendidikan. Peserta yang telah dinyatakan lulus dapat berkoordinasi dengan masing-masing perguruan tinggi untuk mengikuti seleksi masuk sesuai dengan program studi yang telah ditunjuk dan pendidikan dimulai pada tahun anggaran 2024. Selanjutnya, mengenai kuota calon peserta yang diterima. Kuota calon peserta yang diterima sejumlah 15 orang pada program magister dan 3 orang pada pendidikan dokter atau pendidikan dokter subspesialis PPDS. Kemudian 89 prodi kualifikasi pendidikan magister yang ditawarkan akan diambil 15 orang dengan ketentuan yang pertama meliputi keterwakilan setiap program studi, hasil penilaian dari tes potensi akademik dan wawancara. 40 prodi kualifikasi pendidikan dokter S3, dokter atau program pendidikan dokter subspesialis PPDS 2 akan diambil 3 orang dengan ketentuan keterwakilan setiap prodi, hasil penilaian dari tes potensi akademik dan wawancara. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Stadion Selatan nomor 1 Semarang, pada nomor 0284 024 831 9421 pesawat 108. Oke, itu tadi untuk seleksi program tugas belajar di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2024.